Di sebuah kampung kecil yang tenang, terdapat sebuah warung sembako sederhana milik seorang pria parubaya bernama Pak Bayu. Warung itu tidak pernah sepi oleh warga yang datang membeli kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga jajanan anak-anak. Pak Bayu selalu menyambut pembelinya dengan senyum ramah dan sapaan hangat. Tak ada yang menyangka, di balik ketenangannya, pria ini menyimpan masa lalu yang tidak diketahui siapapun di kampung itu. Pak Bayu hidup seorang diri. Istrinya telah lama meninggal, dan anaknya merantau ke kota besar untuk bekerja. Sehari-hari, ia hanya fokus mengurus warungnya dan sesekali membantu warga yang kesulitan. Bagi warga kampung, Pak Bayu adalah sosok yang baik hati dan tidak pernah mencari masalah. Namun, ada satu hal yang membuatnya resah, sekelompok preman yang sering berkeliaran di kampung dan meminta uang keamanan dari para pedagang kecil. Geng preman itu dipimpin oleh seorang pria bernama Riko, lelaki berbadan tegap dengan tatapan tajam yang sering membuat warga ketakutan. Bersama anak buahnya, Riko kerap datang ke warung-warung untuk menekan para pedagang agar membayar upeti kepada mereka. Beberapa pedagang kecil terpaksa menuruti karena takut warung mereka dirusak. Namun, sejak pertama kali melihat aksi mereka, Pak Bayu sudah tahu bahwa ia tidak akan menyerahkan Rp1 pun kepada mereka. Suatu malam, saat Pak Bayu sedang menghitung hasil penjualan harian di dalam warung, seorang tetangganya, Bu Sari, datang dengan wajah pucat. "Pak Bayu, hati-hati, preman itu tadi datang ke warung Pak Udin. Mereka merusak barang dagangannya karena Pak Udin menolak membayar uang keamanan," bisik Bu Sari dengan gemetar. Pak Bayu hanya mengangguk tenang, matanya tetap fokus pada tumpukan uang receh di mejanya. Ia tahu cepat atau lambat mereka juga akan datang ke warungnya. Benar saja, keesokan harinya, saat matahari mulai turun di ufuk barat, beberapa pria berbadan tegap memasuki halaman warung Pak Bayu. Mereka mengenakan jaket hitam dan memiliki wajah penuh kesombongan. Salah satu dari mereka, yang bertubuh paling besar, melangkah maju. "Warung bagus, Pak Tua," katanya dengan nada mengejek. "Tapi kalau mau tetap aman, harus bayar uang keamanan. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih buat kami yang sudah menjaga kampung." Pak Bayu menatap mereka dengan tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ia bangkit dari kursinya, lalu berjalan perlahan ke arah depan warung. Mata preman-preman itu mulai menyorot tajam, mengira pria tua itu akan tunduk seperti pedagang lain. Tapi Pak Bayu justru berkata dengan suara dingin, "Sejak kapan kalian yang menjaga kampung ini? Setahuku, yang membuat kampung ini tidak aman justru kalian." Beberapa preman mulai tertawa meremehkan, sementara yang lain terlihat kesal. Riko, sang pemimpin geng, maju dengan tatapan penuh ancaman. "Pak Tua, jangan sok berani. Kalau nggak mau masalah, bayar saja. Atau warungmu bisa bernasib seperti milik Pak Udin." Ucapannya membuat beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai bergidik ketakutan. Mereka tahu betul apa yang bisa dilakukan geng Riko. Namun, yang tidak mereka tahu adalah siapa sebenarnya Pak Bayu. Ia bukan sekadar pria tua pemilik warung sembako. Di balik tubuhnya yang tampak biasa, tersembunyi pengalaman bertarung bertahun-tahun dalam dunia yang jauh lebih brutal daripada sekadar urusan preman kampung. Hari itu, Pak Bayu tahu waktunya telah tiba, ia harus menunjukkan pada mereka bahwa mereka telah memilih lawan yang salah. Riko menatap Pak Bayu dengan sinis, matanya menyipit penuh ancaman. "Pak Tua, jangan sok berani," katanya dengan nada meremehkan. "Kami bukan cuma main-main. Kalau nggak mau warung ini kami acak-acak, lebih baik bayar saja." Anak buahnya tertawa mengejek, beberapa di antaranya mulai meremas jemari mereka, seakan bersiap jika perlawanan terjadi. Namun, Pak Bayu tetap berdiri tegap di depan warungnya. Ia tidak gentar sedikit pun. Warga yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan menahan napas. Mereka tahu bahwa jika ada yang menentang geng Riko, nasibnya tak akan baik. Tapi Pak Bayu tetap tenang, bahkan seakan-akan tidak terpengaruh oleh ancaman itu. "Saya tidak membayar Rp1 pun untuk kalian," kata Pak Bayu dengan suara dalam dan tegas. "Kalau kalian ingin mengacak-acak warung ini, silakan coba." Ucapannya membuat beberapa preman saling pandang, sedikit terkejut dengan keberanian pria tua itu. Biasanya, siapapun yang diancam oleh geng Riko akan tunduk tanpa banyak bicara. Riko menyeringai, lalu mengayunkan tangannya ke arah sebuah rak kecil di depan warung.
Kalau begitu, kita mulai dari sini. Dengan kasar, ia menendang rak itu hingga barang-barang dagangan berjatuhan ke tanah. Botol kecap, minyak goreng, dan mie instan berhamburan. Seorang ibu yang sedang berbelanja menjerit pelan, lalu buru-buru menjauh, takut ikut terseret dalam masalah. Namun, alih-alih panik atau marah, Pak Bayu tetap berdiri di tempatnya. Matanya menatap tajam ke arah Riko, seolah menembus ke dalam jiwanya. "Kau baru saja membuat kesalahan besar," ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Suaranya rendah, tapi cukup untuk membuat anak buah Riko merasakan hawa dingin merambat ke tengkuk mereka. Riko tertawa, menganggap kata-kata Pak Bayu hanya gertakan kosong. "Oh ya, dan apa yang akan kau lakukan, Pak Tua?" tanyanya dengan nada menantang. Ia melangkah lebih dekat, menatap Pak Bayu dari atas, berusaha menunjukkan dominasinya. Namun, tanpa ia sadari, tubuh pria tua di hadapannya bukan tubuh orang biasa. Ada ketegangan otot yang tersembunyi di balik kemeja lusuhnya, ada ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pemilik warung biasa. Pak Bayu mengambil langkah kecil ke depan, lalu menatap mata Riko tanpa berkedip. "Aku sudah cukup lama diam," katanya, kali ini lebih pelan, namun jauh lebih dingin. "Tapi kalau kau masih berpikir bisa mengancamku, kau akan tahu sendiri akibatnya." Untuk pertama kalinya, ada keraguan di wajah Riko. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh dalam cara Pak Bayu berbicara, dalam tatapan matanya yang tajam. Tapi harga dirinya sebagai pemimpin geng tidak mengizinkannya mundur. Dengan penuh amarah, ia mengangkat tangannya, bersiap untuk memberikan pelajaran kepada pria tua ini. Yang tidak ia sadari, dalam hitungan detik ke depan, justru dialah yang akan belajar sesuatu, dengan cara yang sangat menyakitkan. Tangan Riko melayang cepat ke arah wajah Pak Bayu, tinjunya siap menghantam keras. Ia yakin pria tua itu tak akan mampu menghindari serangan ini. Namun, yang terjadi berikutnya membuat semua orang terdiam. Dalam sepersekian detik, Pak Bayu sedikit menggeser kepalanya ke samping, membiarkan pukulan Riko meleset. Gerakannya begitu halus dan efisien, seperti seorang petarung sejati yang terbiasa menghindari serangan lawan. Riko terhuyung ke depan karena pukulannya tak mengenai sasaran. Ia mengerjap, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Preman-premannya yang semula tertawa kini saling pandang, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Riko segera kembali ke posisinya, wajahnya merah karena malu. "Sialan, kau hanya beruntung, Pak Tua," teriaknya, kali ini dengan lebih banyak emosi. Tanpa pikir panjang, Riko melancarkan serangan kedua, kini dengan kombinasi pukulan cepat ke arah dada dan perut Pak Bayu. Tapi lagi-lagi, pria tua itu menghindar dengan langkah kecil ke belakang. Tidak hanya itu, dalam satu gerakan yang nyaris tak terlihat, Pak Bayu mengangkat tangannya dan menangkis pukulan Riko dengan mudah. Benturan itu terdengar jelas, dan tiba-tiba, Riko merasakan nyeri di tangannya seolah menghantam baja. Riko mundur selangkah, matanya membelalak. "Apa-apaan ini?" gumamnya, kali ini tanpa kesombongan di suaranya. Tangannya terasa kesemutan, seakan ia baru saja memukul sesuatu yang jauh lebih keras dari yang ia perkirakan. Para preman lain mulai gelisah, sebagian dari mereka bahkan terlihat ragu untuk ikut campur. Pak Bayu menghela napas pelan, seolah menahan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. "Kalian pikir aku hanya pemilik warung biasa?" katanya dengan nada datar. "Aku sudah melihat banyak orang seperti kalian. Semua berpikir mereka kuat, hingga akhirnya bertemu lawan yang salah." Warga kampung yang menyaksikan kejadian itu mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Pak Bayu. Seorang lelaki tua yang bisa menghindari dan menangkis serangan preman dengan begitu mudah bukanlah orang biasa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Siapa sebenarnya Pak Bayu? Kenapa dia bisa secepat itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban yang jelas. Namun, Riko masih enggan menerima kenyataan. Ia menoleh ke anak buahnya, lalu berteriak, "Apa kalian hanya akan berdiri di sana? Hajar dia!" Dengan ragu-ragu, 3 orang preman maju, mengelilingi Pak Bayu dari 3 arah. Mereka yakin bahwa pria tua ini tidak akan bisa menghindari serangan dari segala sisi. Pak Bayu tetap diam, matanya mengamati pergerakan mereka dengan tenang. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa mereka baru saja membuat kesalahan besar.
Ini bukan lagi tentang mempertahankan warungnya, ini adalah tentang memberikan pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Ketiga preman itu melangkah maju, mengitari Pak Bayu dengan penuh percaya diri. Salah satu dari mereka, pria berkepala plontos dengan tubuh kekar, mengambil langkah pertama. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pukulan keras ke arah kepala Pak Bayu, berharap bisa menjatuhkan pria tua itu dengan sekali serangan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam satu gerakan kilat, Pak Bayu miringkan badannya, membiarkan pukulan itu meleset begitu saja. Lalu, dalam sekejap, sikutnya terangkat dan menghantam tepat di bawah rahang si plontos. Bunyi benturan keras terdengar, dan pria itu terhuyung ke belakang sebelum jatuh berlutut, matanya berputar karena rasa sakit yang luar biasa. Dua preman lainnya terkejut, tapi mereka tak punya waktu untuk berpikir. Mereka segera menyerang bersamaan, yang satu menendang ke arah perut, sementara yang lain mencoba menyergap dari belakang. Namun, Pak Bayu seperti sudah bisa membaca gerakan mereka. Dengan refleks luar biasa, ia menangkap kaki yang mencoba menendangnya, lalu dengan satu gerakan kuat, ia memutar tubuh preman itu dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Preman terakhir yang mencoba menyergapnya dari belakang kini hanya bisa menatap dengan ketakutan. Tapi ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Dengan nekat, ia mengayunkan pukulan ke punggung Pak Bayu. Sayangnya, sebelum pukulannya mengenai sasaran, Pak Bayu sudah berbalik, menangkis pukulan itu dengan satu tangan, lalu membalas dengan satu pukulan lurus ke dada. Seketika, preman itu terdorong ke belakang, napasnya tersengal-sengal. Matanya membelalak, seolah tak percaya bagaimana seorang pria tua bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Ia jatuh terduduk, dadanya terasa seperti ditabrak palu godam. Sementara itu, dua preman lainnya masih bergeliat di tanah, mengerang kesakitan. Rico, yang menyaksikan semua ini, mulai kehilangan keberaniannya. Ia mundur selangkah, wajahnya kini tidak lagi penuh dengan kesombongan, melainkan dengan ketakutan yang nyata. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria tua yang ia remehkan ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Pak Bayu menghela napas panjang, lalu menatap langsung ke mata Rico. "Sudah cukup?" tanyanya dengan suara tenang, tapi penuh tekanan. "Atau kau masih ingin mencoba?" Rico mengepalkan tangannya, wajahnya merah karena malu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan lagi pertarungan yang bisa ia menangkan. Ia telah membuat kesalahan besar dengan menantang orang yang salah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Pak Bayu akan melepaskannya begitu saja? Rico berdiri terpaku, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menatap ketiga anak buahnya yang tergeletak kesakitan di tanah, mengerang tanpa daya. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat seseorang mengalahkan preman-premannya secepat ini, apalagi seorang pria tua yang kelihatannya tak berbahaya. Untuk pertama kalinya, Rico merasa nyali yang selama ini ia banggakan mulai runtuh. Pak Bayu masih berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Matanya tajam, penuh ketenangan yang tidak biasa. Seakan ia terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Dengan langkah santai, ia mendekati Rico, membuat pemimpin preman itu semakin panik. "Kau masih ingin meneruskan ini?" tanya Pak Bayu, suaranya rendah tapi penuh tekanan. Rico tanpa sadar melangkah mundur. Tangannya mengepal, mencoba mempertahankan wibawanya di depan anak buahnya. "Jangan kira aku takut," katanya, meskipun suaranya sedikit bergetar. Namun, langkahnya yang terus mundur justru menunjukkan ketakutannya yang sebenarnya. Warga kampung yang menonton dari kejauhan mulai berbisik, mereka tak menyangka preman yang selama ini mereka takuti ternyata bisa dibuat gemetar oleh pemilik warung sembako. Pak Bayu mendengus kecil, lalu berhenti melangkah. "Dengar baik-baik, Rico," katanya, tatapannya menusuk. "Aku bisa menghabisimu sekarang, tapi aku bukan orang yang suka mencari masalah. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi kalau kau dan anak buahmu masih berani datang ke warung ini atau mengganggu warga kampung lagi, aku tidak akan tinggal diam." Ancaman itu terdengar begitu sederhana, tapi Rico tahu itu bukan omong kosong. Tangannya masih terasa gemetar mengingat betapa cepatnya Pak Bayu mengalahkan anak buahnya. Ia bisa saja nekat menyerang lagi, tapi nalurinya mengatakan bahwa itu hanya akan membuatnya berakhir lebih buruk. Dengan terpaksa, Rico menghela napas berat dan menurunkan tangannya. "Sial, kita pergi dari sini,"
katanya kepada anak buahnya yang masih terhuyung bangkit dari tanah. Mereka saling menatap ragu, tapi tak ada yang berani menolak perintah bos mereka. Dengan langkah pincang, mereka pergi meninggalkan warung Pak Bayu, disaksikan tatapan heran dan kagum dari warga kampung. Pak Bayu tetap diam, memperhatikan mereka pergi. Baru setelah mereka menghilang dari pandangan, ia menghela napas panjang, seakan baru melepaskan beban yang selama ini ia tahan. Ia lalu berbalik, menatap warga yang masih terpaku menyaksikan kejadian itu. Beberapa dari mereka mulai mendekat, wajah mereka penuh rasa penasaran. "Pak Bayu, siapa sebenarnya Anda?" tanya seorang pria dengan suara pelan, tapi penuh kekaguman. Semua orang menunggu jawaban, ingin tahu siapa sebenarnya pria tua yang baru saja membuat para preman ketakutan itu. Namun, Pak Bayu hanya tersenyum tipis, lalu kembali masuk ke dalam warungnya. "Aku hanya seorang pemilik warung sembako," katanya singkat, sebelum menutup pintu warungnya, meninggalkan misteri yang semakin membuat warga bertanya-tanya. Malam itu, kampung masih dipenuhi bisik-bisik tentang kejadian siang tadi. Warga yang dulu takut kepada geng Riko kini mulai merasa lega, tapi sekaligus penasaran. Siapa sebenarnya Pak Bayu? Bagaimana mungkin seorang pria tua bisa mengalahkan preman-preman ganas dengan begitu mudah? Di dalam warungnya, Pak Bayu duduk sendirian, menatap cangkir kopi yang hampir dingin. Ingatan masa lalunya perlahan muncul kembali, masa-masa di mana ia bukan sekadar pemilik warung sembako, melainkan seorang petarung yang pernah berjaya di atas ring. Ia pernah bertarung di berbagai ajang, dari kejuaraan lokal hingga internasional. Namanya dulu disegani, tubuhnya penuh luka sebagai bukti perjuangannya. Namun, hidup sebagai petarung tidak pernah mudah. Setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia kekerasan, ia akhirnya memilih untuk pergi. Ia ingin hidup tenang, jauh dari pertarungan, jauh dari dendam dan permusuhan. Ia membuka warung sembako di kampung kecil ini, berharap bisa melupakan semua itu. Tapi hari ini, ia sadar bahwa bayangan masa lalunya belum benar-benar hilang. Di tempat lain, Riko duduk di sebuah bangunan kosong bersama anak buahnya yang masih merintih kesakitan. Wajahnya gelap, dipenuhi amarah dan rasa malu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia, seorang pemimpin preman, dikalahkan begitu saja oleh seorang pria tua. "Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja," katanya, matanya menyala penuh dendam. Salah satu anak buahnya, yang masih memegang rahangnya yang sakit, ragu-ragu berbicara. "Tapi, Bang, dia bukan orang biasa. Kita bahkan nggak bisa menyentuhnya." Riko mendesis kesal, tapi ia tahu anak buahnya tidak salah. Pak Bayu memang bukan orang sembarangan. Tiba-tiba, seseorang masuk ke ruangan itu. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka. Namanya Tony, seorang preman kelas kakap yang dulu dikenal sebagai petarung jalanan yang brutal. "Aku dengar kalian dipermalukan oleh seorang pria tua," katanya sambil menyeringai. "Kalian benar-benar menyedihkan." Riko menatap Tony dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa pria ini bukan hanya sekadar preman biasa. Tony adalah mantan petarung liar yang tak kenal ampun. Jika ada orang yang bisa membantunya membalas dendam, maka orang itu adalah Tony. Dengan suara penuh kebencian, Riko berkata, "Aku ingin dia dihancurkan. Aku ingin dia merasakan apa yang kita rasakan." Tony tertawa kecil. "Kalau begitu, kita buat dia menyesal pernah menantang kalian." Tatapan matanya penuh kebengisan. Ia tidak tahu siapa sebenarnya yang akan ia hadapi, tapi satu hal yang pasti, malam ini, perang baru saja dimulai. Malam semakin larut, tapi Pak Bayu masih duduk diam di dalam warungnya. Ia menatap gelapnya malam di luar jendela, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pengalamannya sebagai petarung membuatnya sangat peka terhadap bahaya, dan firasatnya mengatakan bahwa ini belum berakhir. Ia tahu Riko adalah tipe orang yang tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Di sebuah sudut kampung yang sepi, Riko dan Tony berjalan pelan, diikuti oleh beberapa preman lainnya. Wajah mereka penuh kebencian, terutama Riko yang merasa harga dirinya hancur setelah dipermalukan oleh seorang pria tua. "Kita tidak bisa menyerangnya begitu saja. Kita harus buat dia ketakutan dulu," bisik Riko. Tony hanya menyeringai, wajahnya tenang tapi penuh kebengisan. "Jangan khawatir, aku tahu cara membuat seseorang menderita. Tidak butuh waktu lama sebelum suara kaca pecah menggema di tengah malam."
Sebuah batu besar dilemparkan ke warung Pak Bayu, membuat jendelanya hancur berkeping-keping. Pak Bayu langsung berdiri, matanya tajam menatap keluar. Dalam kegelapan, ia bisa melihat siluet beberapa orang berdiri di kejauhan. Ia tahu siapa mereka. "Keluar, Pak Tua," suara Tony menggema di udara. "Atau kau lebih suka warungmu kubakar sekarang?" Tony menyalakan korek api, sengaja memperlihatkan ancaman itu di depan Pak Bayu. Rico di sampingnya hanya tersenyum penuh dendam. Ini adalah cara mereka membalas rasa malu yang mereka terima. Pak Bayu tidak gentar. Dengan langkah mantap, ia membuka pintu warungnya dan keluar. Ia berdiri tegak di hadapan mereka, tatapannya tajam seperti elang yang mengawasi mangsanya. Angin malam berhembus pelan, membawa ketegangan yang semakin memuncak. Tony melangkah maju, tubuhnya yang besar dan penuh bekas luka tampak mengintimidasi. "Aku dengar kau jago bertarung, Pak Tua," katanya dengan suara berat. "Tapi lawan-lawanmu tadi cuma anak kemarin sore." "Aku berbeda." Pak Bayu menghela napas pelan, lalu menatap Tony dengan tenang. "Aku tidak mencari masalah," katanya. "Tapi jika kalian memaksa, jangan salahkan aku jika kalian menyesal." Tony tertawa keras. "Menyesal? Justru aku ingin melihat bagaimana seorang pria tua bisa melawan ini." Tanpa peringatan, ia melancarkan pukulan secepat kilat ke arah wajah Pak Bayu. Tapi di saat itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan gerakan yang begitu cepat, Pak Bayu menghindar dan menangkap tangan Tony, lalu dalam sekejap, ia memutar tubuh lawannya dan membantingnya keras ke tanah. Rico dan para preman lainnya terkejut. Tony yang selama ini dikenal sebagai petarung paling brutal, kini tergeletak di tanah dengan wajah kesakitan. Malam yang awalnya penuh dendam kini berubah menjadi malam penuh ketakutan bagi mereka. Pak Bayu berdiri tegap di atas Tony, matanya penuh ketegasan. "Aku sudah memperingatkan kalian," katanya dengan suara rendah tapi penuh kekuatan. "Sekarang, kalian yang menentukan langkah selanjutnya." Suasana berubah mencekam. Para preman yang tadinya percaya diri kini mulai ragu. Tony, yang mereka anggap sebagai petarung paling kuat di antara mereka, kini terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Pukulan harga diri yang lebih menyakitkan daripada hantaman fisik. Rico mundur selangkah, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka pria tua itu benar-benar sekuat ini. Namun, egonya masih menahannya untuk lari. Dengan suara gemetar, ia berteriak, "Jangan diam saja. Keroyok dia." Anak buahnya saling berpandangan ragu, tapi ketakutan mereka terhadap Rico membuat mereka tetap maju. 4 orang preman langsung menyerbu, masing-masing mengayunkan pukulan dan tendangan dari berbagai arah. Tapi Pak Bayu tetap tenang. Ia membaca setiap gerakan dengan presisi, seperti sedang menari dalam pertarungan. Satu pukulan diarahkan ke wajahnya, ia merunduk. Sebuah tendangan ke perutnya, ia berputar menghindar. Dalam sekejap, ia membalas dengan sikutan ke dagu salah satu preman, membuatnya jatuh tersungkur. 2 preman mencoba menyerangnya dari belakang, tapi Pak Bayu meraih tangan salah satu dari mereka, memutarnya dengan keras hingga terdengar suara tulang yang hampir retak. Preman itu menjerit kesakitan sebelum tubuhnya dibanting ke tanah. Satu lagi berusaha memukul dari samping, tapi Pak Bayu menangkap lengannya, menariknya ke depan, lalu menghantamkan lutut ke perutnya. Preman itu terjatuh, muntah karena kehabisan napas. Tony, yang mulai sadar dari keterkejutannya, berusaha bangkit. Wajahnya penuh amarah dan rasa malu. "Bajingan!" geramnya, lalu mencabut pisau dari balik jaketnya. Rico yang melihat itu terkejut, tapi tidak berusaha menghentikannya. Tony langsung menerjang dengan pisau terhunus, mengarahkannya tepat ke jantung Pak Bayu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan refleks luar biasa, Pak Bayu menangkap pergelangan tangan Tony di udara, menghentikan pisau itu beberapa sentimeter dari tubuhnya. Dalam satu gerakan cepat, ia memutar tangan Tony, membuat pisau itu terlepas dan jatuh ke tanah. Sebelum Tony bisa bereaksi, Pak Bayu menghantamkan sikunya ke wajah preman itu, lalu menendangnya hingga terpental ke belakang. Rico kini benar-benar kehilangan nyali. Dengan napas tersengal, ia menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah ia pikirkan, ia telah menantang seseorang yang jauh berada di atasnya. Matanya membelalak ketakutan saat Pak Bayu menatapnya. "Kak, kita pergi dari sini!" teriaknya. Tanpa menunggu lagi, ia berbalik dan berlari, diikuti oleh sisa anak buahnya yang masih bisa berdiri. Pak Bayu tetap berdiri di tempatnya, menatap mereka pergi.
Ia menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Tony yang masih tergeletak. Dengan suara dingin, ia berkata, "Jangan pernah kembali." Tony hanya bisa menatapnya dengan ketakutan sebelum menyeret tubuhnya pergi, mengikuti Rico dan yang lainnya. Malam itu, kampung menjadi saksi bahwa preman-preman yang selama ini ditakuti akhirnya bertemu dengan orang yang lebih kuat dari mereka. Namun bagi Pak Bayu, ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah pengingat bahwa masa lalunya belum benar-benar bisa ia tinggalkan. Malam itu, kampung kembali sunyi. Tapi bagi Pak Bayu, ketenangan yang ia harapkan belum sepenuhnya datang. Ia duduk di teras warungnya, menatap langit gelap dengan pikiran yang berkecamuk. Ia sudah berusaha menghindari kekerasan, namun dunia seolah tidak pernah membiarkannya benar-benar lepas dari pertarungan. Di tempat lain, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Rico dan Tony berkumpul dengan beberapa orang lain. Wajah mereka masih menyimpan luka akibat pertarungan tadi. Tony duduk dengan kepala tertunduk, genggaman tangannya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Ia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, dan rasa dendam menggerogoti hatinya. "Kita tidak bisa membiarkan ini berakhir seperti ini," kata Rico dengan suara penuh kebencian. "Orang tua itu harus dibalas." Tony mengangkat kepalanya, tatapannya gelap. "Aku kenal seseorang, orang yang bahkan tidak peduli apakah lawannya tua atau muda. Dia petarung jalanan yang tidak pernah kalah." Mereka semua saling berpandangan. Nama yang disebut Tony adalah seseorang yang terkenal di dunia gelap pertarungan bawah tanah. Seorang algojo bayaran yang bukan hanya sekadar petarung, tetapi juga pembunuh berdarah dingin. "Kalau memang dia sehebat itu," kata Rico, "bawa dia ke sini. Aku ingin pastikan warung itu tidak akan berdiri lagi, dan orang tua itu tidak akan pernah mengganggu kita lagi." Keesokan paginya, suasana kampung kembali normal. Beberapa warga masih membicarakan kejadian semalam, tetapi sebagian besar merasa lega karena preman-preman itu akhirnya terusir. Pak Bayu mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyuman seolah tidak ada yang terjadi. Namun, nalurinya yang tajam kembali berbisik. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa diawasi. Beberapa kali ia menangkap bayangan seseorang di sudut jalan, menghilang begitu ia menoleh. Seperti seekor serigala yang mengintai mangsanya. Malam itu, ketika ia hendak menutup warung, suara langkah kaki mendekat. Kali ini bukan Rico, bukan Tony, bukan preman-preman kampung. Seorang pria bertubuh kekar, dengan bekas luka di wajahnya, berdiri di hadapannya. Senyum sinisnya penuh ejekan, seolah tahu bahwa ia adalah ancaman yang berbeda dari sebelumnya. "Aku dengar kau kuat," katanya dengan suara dalam. "Tapi kita lihat apakah kau cukup kuat untuk menghadapi aku." Pak Bayu menatap pria itu dengan mata tajam. Ia tahu, kali ini yang datang bukan sekadar preman biasa. Ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Malam itu, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajahnya berdiri di depan warung Pak Bayu, menatapnya seperti seekor predator yang siap memangsa. Pak Bayu menutup pintu warung dengan tenang, lalu berbalik menghadap pria itu. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara rendah namun tegas. Pria itu menyeringai. "Orang-orang memanggilku Bara," katanya, melangkah maju dengan gerakan penuh percaya diri. "Aku tidak peduli siapa kau dulu. Aku hanya dibayar untuk menghancurkanmu." Matanya yang tajam penuh dengan niat membunuh, berbeda dengan preman-preman kampung yang sebelumnya datang hanya untuk unjuk kekuatan. Pak Bayu menghela napas. Ia sudah menduga bahwa Rico dan Tony tidak akan tinggal diam setelah kekalahan mereka. Namun, ia tidak menyangka mereka akan memanggil seseorang seperti ini. Bara bukan preman biasa. Dari cara dia berdiri, dari gerakan tubuhnya, Pak Bayu tahu pria ini adalah petarung sejati. Tanpa peringatan, Bara menyerang. Pukulannya melesat cepat seperti peluru, nyaris menghantam wajah Pak Bayu. Namun, pengalaman bertahun-tahun sebagai petarung membuat Pak Bayu mampu membaca gerakan lawan. Ia menghindar ke samping, tetapi sebelum sempat menyerang balik, tendangan keras dari Bara menghantam lengannya, membuatnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Pak Bayu menahan rasa sakit di lengannya. Ini berbeda, lawannya kali ini bukan hanya cepat, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa. Bara tidak memberi kesempatan, ia kembali menyerang dengan pukulan beruntun, memaksa Pak Bayu terus bertahan dan menghindar. Namun,
Di tengah rentetan serangan itu, sebuah pukulan telak mendarat di perut Pak Bayu, membuatnya sedikit terhuyung. Warga yang masih terjaga mulai berdatangan, menyaksikan duel sengit ini dengan ketakutan. Mereka tahu Pak Bayu kuat, tapi mereka juga melihat bahwa kali ini lawannya bukan orang sembarangan. Bara melangkah maju dengan tatapan meremehkan. "Kau sudah tua, Pak Tua. Ini saatnya kau menyerah." Pak Bayu mengangkat kepalanya, menatap Bara dengan mata tajam. Lalu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi bergerak hanya untuk bertahan. Ia mengingat semua teknik bertarungnya, semua pengalaman masa lalunya. Jika ini adalah pertarungan yang harus ia hadapi, maka ia akan menghadapinya dengan seluruh kemampuannya. Bara kembali menyerang dengan pukulan lurus ke arah wajah Pak Bayu. Tapi kali ini, Pak Bayu tidak menghindar. Dengan refleks kilat, ia menangkap pergelangan tangan Bara, menariknya ke depan, lalu menghantamkan sikunya ke wajah pria itu dengan keras. Darah langsung mengucur dari hidung Bara. Sebelum pria itu bisa bereaksi, Pak Bayu memutar tubuhnya dan melancarkan tendangan memutar yang mengenai rahang Bara, membuatnya terjatuh ke tanah. Warga yang menonton terkejut. Duel ini masih jauh dari selesai, tapi kini mereka melihat, untuk pertama kalinya, ada ketakutan di mata Bara. Pak Bayu tidak hanya seorang pemilik warung sembako. Ia adalah legenda yang baru saja bangkit kembali. Bara mengusap darah yang mengalir dari hidungnya, matanya membelalak tidak percaya. Seumur hidupnya bertarung, ia jarang sekali dipukul telak seperti ini. Dadanya naik turun, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena amarah. Ia menatap Pak Bayu yang berdiri tegap di hadapannya, tanpa ekspresi, tanpa rasa takut. "Aku akui, kau lebih tangguh dari yang kuduga," geram Bara sambil berdiri perlahan. "Tapi aku belum selesai." Ia merapal napas, mengencangkan otot-ototnya, lalu kembali menyerang. Kali ini lebih cepat, lebih ganas. Pak Bayu tetap tenang, membaca setiap gerakan lawannya. Bara melemparkan pukulan ke arah wajahnya, tapi dengan cekatan, Pak Bayu menangkis dan menyelinap ke samping. Ia membalas dengan tendangan rendah ke lutut Bara, membuat pria itu kehilangan keseimbangan sejenak. Namun, Bara bukan petarung sembarangan. Ia memutar tubuhnya dengan cepat dan menghantam Pak Bayu dengan pukulan hook kerusuk. Pak Bayu mengerang pelan, rasa sakit menjalar di tubuhnya. Tapi ia tidak mundur. Sebaliknya, ia membalas dengan siku tajam ke dagu Bara, disusul dengan tendangan keras yang menghantam dadanya, membuat Bara terhuyung ke belakang. Warga yang menonton mulai bersorak. Mereka tidak menyangka pemilik warung sembako mereka adalah petarung sehebat ini. Di sudut jalan, Rico dan Tony menyaksikan dengan wajah ketakutan. Mereka berpikir Bara akan dengan mudah menghabisi Pak Bayu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bara menggeram, menyadari bahwa ia sedang dipermalukan di depan banyak orang. Dengan penuh amarah, ia meraih sebilah pisau dari sakunya dan berlari menerjang Pak Bayu. Warga menjerit ketakutan, tapi Pak Bayu tetap tidak gentar. Dalam satu gerakan cepat, ia menghindari tusukan itu, lalu menangkap pergelangan tangan Bara dan memelintirnya dengan kekuatan penuh. Bara berteriak kesakitan, pisaunya terlepas dan jatuh ke tanah. Dalam kesempatan itu, Pak Bayu menghantamkan lututnya ke perut Bara, lalu mengayunkan pukulan terakhir ke rahang pria itu. Tubuh Bara terhempas ke tanah dengan suara keras, tidak bergerak lagi. Keheningan menyelimuti tempat itu. Semua orang menatap tak percaya. Bara, petarung yang dikenal tak terkalahkan, kini terkapar tak sadarkan diri. Pak Bayu berdiri di atasnya, menghela napas panjang. "Sudah cukup," katanya, suaranya dalam dan penuh wibawa. "Jika ada yang ingin membuat masalah lagi, aku pastikan kalian tidak akan pernah kembali ke sini." Warga bersorak, dan malam itu menjadi saksi bahwa legenda yang selama ini tersembunyi akhirnya bangkit kembali. Suasana kampung masih terasa tegang setelah pertarungan sengit itu. Bara terkapar di tanah, napasnya tersengal, wajahnya penuh lebam. Rico dan Tony, yang tadinya begitu percaya diri, kini membeku di tempat, tidak berani bergerak sedikit pun. Warga mulai mendekat, sebagian masih tidak percaya bahwa pemilik warung sembako mereka baru saja mengalahkan seorang petarung jalanan yang terkenal kejam. Pak Bayu mengatur napasnya, lalu berjalan mendekati Bara yang masih berusaha bangkit. Dengan tenang, ia berkata, "Kau sudah kalah. Pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran." Suaranya tidak meninggi, tetapi penuh wibawa, membuat Bara menelan harga dirinya.
Ia tahu, jika terus memaksa bertarung, kemungkinan besar ia tidak akan bisa berjalan lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, Bara berdiri terlatih. Ia menatap Pak Bayu dengan mata merah karena amarah dan rasa malu. Ini belum selesai, gumamnya pelan, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Rico dan Tony buru-buru mengikuti, takut mengalami nasib yang sama. Warga bersorak, merayakan kemenangan yang selama ini mereka impikan, bebas dari teror preman yang selama ini menguasai kampung. Pak Bayu tidak ikut bersorak. Ia hanya menatap langit malam dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah ingin kembali ke kehidupan lamanya sebagai petarung, tetapi malam ini, ia dipaksa mengingat siapa dirinya sebenarnya. Namun, ia tahu satu hal, kadang, untuk melindungi kedamaian, seseorang memang harus berdiri dan melawan. Keesokan harinya, warung Pak Bayu tetap buka seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi semalam. Para pelanggan mulai berdatangan, tetapi kali ini mereka menatapnya dengan kagum dan hormat. Beberapa orang yang dulu takut bertanya kepadanya, kini dengan berani berkata, "Pak Bayu, apa benar dulu Bapak seorang petarung profesional?" Pak Bayu hanya tersenyum kecil. "Dulu, itu cerita lama," jawabnya singkat. Ia tidak ingin membangga-banggakan masa lalunya. Baginya, kehidupan yang sekarang jauh lebih berharga. Ia hanya ingin hidup damai, berdagang, dan menjadi bagian dari masyarakat yang saling membantu. Namun, ketenangan itu ternyata lebih rapuh dari yang ia kira. Malamnya, ketika Pak Bayu hendak menutup warung, seseorang datang menghampirinya. Seorang pria tua dengan pakaian rapi, wajahnya dihiasi bekas luka samar yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang pernah melalui kehidupan keras. "Bayu," pria itu memanggil namanya dengan nada akrab, membuat Pak Bayu langsung menegang. Ia mengenali suara itu, suara dari masa lalunya yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. "Kau benar-benar masih sehebat dulu," lanjut pria itu dengan senyum tipis. "Tapi kau juga tahu, pertarungan seperti ini tidak akan berakhir di sini saja." Pak Bayu menatap pria itu dengan mata tajam. Hatinya berdesir. Ia tahu, ini baru permulaan. Masa lalunya, yang kelam perlahan mulai menariknya kembali, dan ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pak Bayu berdiri diam di depan warungnya, menatap pria tua yang kini berdiri di hadapannya. Wajah pria itu penuh garis-garis kehidupan, tetapi sorot matanya masih tajam, seperti seorang pejuang yang belum benar-benar pensiun. "Aku tak menyangka kau akan muncul lagi, Wisnu," ujar Pak Bayu dengan suara pelan, tetapi penuh kewaspadaan. Wisnu tertawa kecil, melipat tangannya di dada. "Kau benar-benar masih sama seperti dulu, Bayu. Tenang, tak banyak bicara, tetapi penuh bahaya," katanya. Ia melangkah lebih dekat. "Aku mendengar tentang perkelahianmu tadi malam. Kau pikir bisa menghajar orang-orang seperti Bara dan tetap tidak menarik perhatian?" Pak Bayu menghela napas panjang. "Aku tidak mencari masalah. Mereka yang datang kepadaku," jawabnya. Tatapannya masih dingin, tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi dalam hatinya, ia tahu Wisnu bukan datang untuk sekadar mengobrol. "Dengar, Bayu," Wisnu berkata dengan nada serius. "Bara bukan sekadar preman jalanan. Dia punya keterkaitan dengan kelompok yang lebih besar, lebih berbahaya. Kau mungkin bisa mengalahkan satu orang, tetapi mereka tidak akan tinggal diam." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Dan mereka tahu siapa kau sebenarnya." Pak Bayu merasakan jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Itu berarti identitasnya sebagai mantan petarung MMA tidak lagi menjadi rahasia. Jika kelompok yang dimaksud Wisnu benar-benar mengincarnya, maka bahaya yang datang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga warga kampung yang selama ini ia lindungi. "Jadi, kau datang untuk memperingatkanku?" tanya Pak Bayu, menatap Wisnu dengan penuh selidik. "Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini?" Wisnu tersenyum samar. "Aku datang untuk memberimu pilihan," katanya. "Kau bisa tetap bertahan di sini dan menghadapi mereka seorang diri. Atau, kau bisa kembali ke dunia yang sudah kau tinggalkan, menyelesaikan masalah ini sebelum mereka membawanya ke depan pintumu." Pak Bayu terdiam. Pilihan itu terasa begitu berat. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk meninggalkan dunia pertarungan dan hidup damai. Namun, jika ia diam saja, bisa jadi kampung ini akan menjadi ajang pertarungan yang lebih besar. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, membawa ketegangan yang semakin pekat di udara.
Dalam hatinya, Pak Bayu tahu, ketenangan yang ia dambakan telah benar-benar berakhir. Malam semakin larut, tapi pikiran Pak Bayu masih berkecamuk. Wisnu telah pergi setelah meninggalkan peringatan yang menggantung di udara. Pak Bayu tahu, waktunya semakin sedikit sebelum kelompok yang lebih besar datang mencarinya. Ia berdiri di depan warungnya, menatap gelapnya jalanan kampung yang biasanya tenang. Tapi malam ini, keheningan terasa seperti badai yang sedang bersiap meledak. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan ke dalam rumahnya. Di sudut lemari, tersembunyi di balik tumpukan barang lama, ada sebuah koper besi yang sudah bertahun-tahun tak disentuh. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menarik koper itu dan membukanya. Di dalamnya, tersimpan sarung tangan MMA usang, beberapa foto lama, dan sebuah sabuk juara yang dulu ia menangkan dalam pertarungan terakhirnya. Kenangan itu menghantamnya keras. Ia bukan hanya seorang petarung biasa. Ia adalah legenda di dunia bawah tanah. Saat ia masih merenungi masa lalunya, ketukan keras di pintu depan mengejutkannya. Ia langsung menutup koper itu dan berjalan dengan hati-hati. Ketika pintu dibuka, ia melihat Rudi, pemuda kampung yang sering membantu di warungnya, berdiri dengan wajah panik. "Pak Bayu, ada orang-orang mencurigakan berkumpul di ujung jalan. Mereka membawa mobil hitam dan terlihat menunggu seseorang." Jantung Pak Bayu berdetak lebih cepat. Mereka sudah datang, lebih cepat dari yang ia kira. Ia menatap Rudi dengan tenang, lalu menepuk bahunya. "Katakan pada warga untuk tetap di dalam rumah. Jangan ada yang keluar malam ini," ucapnya dengan suara tegas. Rudi mengangguk dan segera berlari memberi peringatan pada warga lainnya. Sementara itu, Pak Bayu mengambil napas dalam. Ia tidak bisa menghindar lagi. Jika perang ini harus terjadi, maka lebih baik ia yang menghadapinya sebelum kampung ini menjadi korban. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar. Cahaya lampu jalan menerangi tubuhnya yang kokoh. Di ujung jalan, mobil hitam yang disebut Rudi terlihat parkir, dan beberapa pria bertubuh besar berdiri di sekitarnya. Salah satu dari mereka menatap Pak Bayu dan menyeringai. "Jadi ini dia, sang legenda yang bersembunyi di kampung kecil," ucap pria itu dengan nada mengejek. "Kau buat kesalahan besar dengan menghajar Bara. Sekarang, kau harus berurusan dengan kami." Pak Bayu hanya menatap mereka dengan tenang. Ia menggenggam tangannya erat, merasakan ketegangan di setiap ototnya. Pertarungan ini tak bisa dihindari lagi. Dalam benaknya, ia hanya memiliki satu tujuan, melindungi kampung ini, apapun yang terjadi. Pak Bayu berdiri tegap di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Di hadapannya, 5 pria bertubuh besar menatapnya dengan penuh kesombongan. Dari gerakan mereka, Pak Bayu langsung tahu bahwa mereka bukan sekadar preman biasa, mereka adalah petarung terlatih. Ia menarik napas panjang, mempersiapkan dirinya untuk pertarungan yang tak terhindarkan. "Dengar, aku tidak mencari masalah," kata Pak Bayu dengan suara rendah, namun penuh kewibawaan. "Pergilah sebelum sesuatu yang buruk terjadi." Pria yang berdiri paling depan tertawa sinis. "Kau pikir kami takut? Kau hanya pria tua yang sudah pensiun, Bayu. Kami kesini bukan untuk bicara. Kami datang untuk memberimu pelajaran," ujarnya, lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mulai menyerang. Tanpa peringatan, 2 pria pertama menerjang ke arah Pak Bayu. Mereka cepat, tetapi Pak Bayu lebih cepat. Ia menghindari pukulan pertama dengan gesit, lalu menghantam ulu hati salah satu penyerang dengan siku keras. Pria itu langsung terhuyung ke belakang, memegangi perutnya sambil terbatuk kesakitan. Pria kedua mencoba menyerang dari samping, tetapi Pak Bayu membaca gerakannya dengan sempurna. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap lengan lawannya, lalu membantingnya ke tanah dengan teknik grappling yang begitu halus dan mematikan. Tubuh pria itu menghantam aspal dengan keras, membuatnya mengerang kesakitan. Melihat 2 rekannya tumbang dalam hitungan detik, 3 pria lainnya mulai ragu. Namun, pemimpin mereka berteriak, "Jangan takut. Serang bersamaan." Dengan keberanian yang dipaksakan, mereka maju serentak, mencoba mengepung Pak Bayu. Tapi Pak Bayu bukan orang biasa. Ia pernah bertarung di arena dengan lawan yang jauh lebih ganas. Ia menggerakkan tubuhnya dengan presisi, menangkis pukulan dan tendangan, lalu membalas dengan serangan yang lebih cepat dan lebih kuat. Satu persatu mereka jatuh, terkapar di jalanan dengan wajah penuh luka dan tubuh yang kesakitan. Pemimpin mereka kini berdiri sendirian, napasnya mulai tidak teratur.
Ia menatap Pak Bayu dengan mata membelalak, tidak percaya bahwa satu orang bisa mengalahkan 5 petarungnya dalam waktu singkat. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Ia melangkah mundur, lalu tanpa pikir panjang, ia berbalik dan lari menuju mobilnya. Mesin meraung, dan dalam hitungan detik, mobil itu melaju kencang meninggalkan lokasi. Pak Bayu tetap berdiri di tempatnya, mengatur napasnya. Ia tahu, ini belum selesai. Jika mereka datang malam ini, maka pasti ada yang lebih besar di balik semua ini. Dan ia harus bersiap, karena perang yang lebih besar mungkin akan segera datang. Pak Bayu berdiri di tengah jalan, mengamati tubuh-tubuh yang terkapar di sekelilingnya. Nafasnya masih teratur meski adrenalinnya masih menggelegak. Udara malam yang dingin tak mampu meredakan panas pertarungan yang baru saja terjadi. Warga kampung mengintip dari balik jendela. Beberapa di antara mereka terlihat ketakutan, sementara yang lain mulai berbisik-bisik. Tak lama, Rudi berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. "Pak Bayu, mereka siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kenapa mereka menyerang Bapak?" Pak Bayu menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Rudi. "Mereka bagian dari masalah lama yang seharusnya sudah selesai bertahun-tahun lalu," jawabnya lirih. Tapi tampaknya, bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Sebelum Rudi bisa bertanya lebih lanjut, deru mesin motor terdengar di kejauhan. Beberapa detik kemudian, sebuah sepeda motor besar berhenti di ujung jalan. Seorang pria bertubuh tegap turun dari motor itu. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam, dan tubuhnya penuh bekas luka lama. Ia melangkah perlahan ke arah Pak Bayu, sementara warga semakin menahan napas. "Bayu," suara pria itu berat dan dalam. "Aku tidak menyangka kau masih sehebat dulu." Pak Bayu menatapnya tajam. "Gilang," gumamnya. Nama itu terasa pahit di mulutnya, mengingatkan pada pertarungan besar bertahun-tahun lalu yang nyaris merenggut nyawanya. Gilang tersenyum tipis. "Orang-orangku bilang kau sudah pensiun, hidup tenang di kampung kecil ini. Tapi dari apa yang kulihat malam ini, kau masih belum kehilangan taringmu." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Pak Bayu dengan penuh arti. "Tapi kau sudah membuat kesalahan besar, Bayu. Dengan mengalahkan mereka, kau baru saja menyatakan perang." Pak Bayu tetap diam, matanya tak berkedip sedikit pun. Ia tahu, Gilang bukan lawan sembarangan. Jika pria ini sudah muncul, itu berarti masalah ini jauh lebih besar dari sekadar preman jalanan. Dan kali ini, mungkin tidak akan ada jalan keluar yang mudah. Angin malam berembus perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tapi suasana di depan warung Pak Bayu justru semakin memanas. Gilang berdiri tegap, menatapnya dengan sorot mata tajam penuh ketegangan. Lelaki itu bukan sembarang orang, ia adalah salah satu petarung paling mematikan yang pernah ada di dunia bawah tanah. Pak Bayu mengatur napasnya. "Aku tidak mencari masalah, Gilang," katanya dengan suara berat. "Aku sudah meninggalkan dunia itu. Aku hanya ingin hidup tenang." Gilang menyeringai sinis. "Tenang," katanya, "setelah kau menghajar anak buah Bara, lalu mengalahkan orang-orangku malam ini. Itu bukan tanda seseorang yang ingin hidup tenang, Bayu." Pak Bayu mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini bukan lagi soal dirinya sendiri. Jika ia mundur, orang-orang di kampung ini bisa menjadi sasaran. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, mencoba menekan amarahnya. Gilang melipat tangan di dada. "Aku datang untuk memberi peringatan," ujarnya. "Bara tidak akan tinggal diam. Dia sudah menghubungi seseorang yang lebih besar. Orang yang bahkan aku sendiri tidak ingin berurusan dengannya." Ia menatap Pak Bayu dengan serius. "Kau punya dua pilihan, pergi dari kampung ini dan hilang selamanya, atau bersiap menghadapi badai yang akan datang." Pak Bayu terdiam. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah warga yang mengintip dari balik jendela dengan penuh ketakutan. Ini bukan hanya pertarungan pribadinya lagi. Ini tentang melindungi rumah mereka, tempat yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Gilang menghela napas panjang, lalu berbalik menuju motornya. Sebelum menaikinya, ia menoleh sekali lagi. "Aku tidak akan ikut campur, Bayu," katanya. "Tapi kalau kau butuh bantuan, kau tahu di mana mencariku." Pak Bayu hanya diam, menatap kepergian Gilang yang menghilang di kegelapan malam. Ia tahu, waktunya semakin sedikit, musuh yang lebih besar sedang bergerak, dan kali ini, ia harus siap menghadapi mereka, apapun yang terjadi.